Ngaji. Ngaji. Ngaji sedulur. Sangat nomor siji kudu ngaji. Ngaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrulillah amma ba'd. Pemirsa lato-lato Ramadan lungguh anteng thalabul ilmi, bulan suci Ramadan yang dirahmati Allah. Berjumpa lagi dengan saya Habib Asidik, dan pada kesempatan kali ini saya masih ditemani oleh beliau Bapak Ustaz Mahful Hidayat SPDI MPD, Guru GPAI SMK Negeri 1 Kaligondang Kabupaten Purbalingga. Pemirsa lato-lato Ramadan yang dirahmati Allah, hari ini kita akan membahas materi yaitu bab muru'ah dalam kitab Taisirul Khalaq karya Imam Hasan Al-Mas'udi. Untuk selanjutnya monggo pemateri untuk memaparkan materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa lato-lato Ramadan, alhamdulillah kita meneruskan lagi kajian kita. Kita akan belajar bersama-sama dalam kitab Taisirul Khalaq. Sesuai yang tadi sudah disebutkan, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang al-muru'ah atau kesopanan atau juga menjaga tingkah laku. Baik, langsung saja. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Al-muru'atu utawi sifat keperwiran, hiya utawi al-muru'ah iku sifatun sifat tad'u sifat tad'u kang ngajak apa sifat ngajak ila tamassuki marang cecekelan bimakarimil akhlak kelawan piro-piro budi pekerti kang luhur utawi kang mulya. Jadi sifat muru'ah adalah sifat yang mendorong manusia untuk berpegang pada akhlak mulia atau berpegang pada kebiasaan-kebiasaan yang baik. Wa sababuha lan utawi pira-pira sebabe muru'ah iku nguluwul himmati, luhure sejak, wa syarafin nafsi lan mulya-mulyane awak. Fa innaman mongko setemene wong iku kana lamun ana sapa wong ana iku ngaliyal himmati kang luhur sejane, sarifan nafsi tur kang mulya awake, kanat mongko ana apa hoyatuhu pungkasane man ana iku ikhrasal ikhrozal ma'ali, ngreksa pira-pira keluhuran, wa idrokal fadhaili lan nemu pira-pira kautaman, wabtina al makarimi lan bangun pira-pira kemulyan, wa badlan nadza lan nyerahake peparing, wakafal adalan nyegah piloro. Jadi hal-hal yang menimbulkan muru'ah itu diantaranya adalah orang itu punya cita-cita yang tinggi dan juga kemuliaan jiwa. Nih, jadi yang menyebabkan atau menimbulkan seseorang itu punya sifat muru'ah atau kesopanan atau bisa menjaga tingkah laku adalah karena dia punya cita-cita yang tinggi dan juga kemuliaan jiwanya. Terus sesungguhnya orang-orang yang memiliki cita-cita dan mulia jiwanya itu pasti mempunyai tujuan ingin mencapai kemuliaan. Terus juga ingin mendapatkan kelebihan-kelebihan. Terus juga membangun
makarim atau kemuliaan-kemuliaan. Dan juga dia itu mau membagi-bagi kesenangan dan berusaha juga menyingkirkan adza atau gangguan-gangguan. Nah, ini adalah yang termasuk hal-hal yang bisa menyebabkan seseorang itu bisa timbul sifat muru'ah atau bisa timbul sifat kesopanan atau bisa menimbulkan dia mau menjaga tingkah lakunya. Selanjutnya wahyalan utawi muru'ah iku ngunwanul ifati. Jadi tandane sifat ngerokso awak utawi tandanya ifah nih. Wanazahati lan bersihe awak. Wasyianati lan ngrekso awak nih. Walidzalika lan krana mengkono-mengkono tandane ifah layuro mongko ora ditingali. Sapa sing ora ditingali sapa sahibul muruati wong kang duweni muruah ila taqiyan kejaba wong kang takwa utawi wong kang wedi marang Allah. Bangidan tur kang adoh anil matomi'i saking ngarep-ngarep bandane wong. Rodian tur kang ridho bima kelawan barang kosamahu kang wis bagi ingma sapa Allahu Gusti Allah lahu marang sahibul muruah. Khairon nadiri tur ora kang ningali ilama maring barang ora ningali fi aidin nasi ing dalem pira-pira panyekele menungso. Jadi muru'ah itu adalah termasuk tandanya ifah, yaitu orang yang mempunyai sifat muru'ah nih. Jadi muru'ah itu merupakan tanda ifah. Jadi orang yang mempunyai sifat muru'ah itu pertanda orang itu bisa menjaga diri dari sesuatu yang haram nih, dan tidak perkara yang tidak baik, serta dirinya itu bersih dan juga terpelihara. Oleh karena itu orang yang memiliki sifat muru'ah ini pasti orang yang bertakwa. Terus juga tidak suka kesenangan-kesenangan. Terus dia juga rela menerima pemberian Allah kepadanya. Jadi rela apa yang ia terima dari Allah. Dan juga tanpa melihat kekayaan milik orang lain. Ini adalah muru'ah ya. Tanda orang muru'ah seperti tadi itu. Wa mimalan iku setengah saking perkara ya dulu kang nuduhake apa ma ngala madhil muru'ati ing atase ngalem sifat muru'ah atau perwira atau kesopanan atau menjaga tingkah laku. Qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam utawi pengendikane utawi dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengendikane apa? Innallaha yuhibbu ma'aliyal umuri wa asrofaha. Innallaha setemane Gusti Allah iku yuhibbu demen sapa Allah demen ma'aliyal umuri ing pira-pira luhure perkara wa asrofaha lan luwih mulyane umur. Jadi dalil yang menunjukkan keterpujian sifat muru'ah ini adalah sabdanya Nabi Muhammad SAW yang berbunyi tadi innallaha yuhibbu ma'aliyal umuri wa asrofaha, yaitu sesungguhnya Allah menyukai perkara-perkara yang luhur dan juga perkara-perkara yang mulia. Seperti itu Pak Habib terkait dengan sifat muru'ah. Iya, terima kasih Pak Maful. Terkait dengan materi tadi tentang muru'ah, menurut saya dan mungkin kebanyakan orang itu merupakan sikap
yang memang dalam penerapannya di kehidupan sehari-hari itu memang susah dilakukan. Dalam artian harus benar-benar memiliki apa ya, ketahanan dalam menahan syahwat atau hawa nafsu yang menimbulkan perkara dosa. Nah ini Pak, jadi di zaman milenial ini kan kita hidup nggak hanya di satu alam saja. Jadi Alam kita apa hidup itu? ya alam dunia dan alam maya. Oh, alam maya, ya. Dunia maya. Dunia maya. Ya, Nah, ya, ya. ini mungkin ya penerapan dari sikap muru'ah antara di dunia apa asli atau dunia nyata ataupun dunia maya itu mungkin kan memiliki beberapa perbedaan. Iya. Nah, ini menurut kitab Taisirul Kholaq dan menurut pandangan panjenengan, kira-kira untuk penerapan sikap muruah dalam dunia nyata maupun dunia maya itu seperti apa? Ya, baik. Jadi perkembangan zaman memang kita hidup ada di dunia alam ya, dua Iya, alam itu ya, dunia alam. nyata sama dunia maya. Dunia Jadi maya. sekarang kan dunia maya pun itu kan ada undang-undangnya, termasuk undang-undang ITE itu ya salah Iya, satunya. Jadi memang ya saya kira sekarang sama ya, artinya di dunia maya pun kita juga harus bisa menjaga kesopanan itu ya, jangan walaupun hanya lewat jari-jari kita hanya mungkin berada di satu tempat tersendiri gitu. Tapi kita ketika berselancar di dalam dunia maya itu kan bisa menjelajah kemana-mana ya. Iya. Tentunya itu harus apa namanya sama-sama dijaga gitu. Contohnya kita dalam apa namanya berkomentar di dalam postingan teman atau siapa, termasuk Iya. kita juga apa namanya ketika ngupload sesuatu yang tidak menyinggung orang lain gitu. Sama sebetulnya. Jadi walaupun di dunia maya ya tetap kita harus bisa berlaku muru'ah ini, apalagi kalau orang tidak punya ilmu bisa saja seolah-olah komentarnya itu biasa-biasa saja, tapi ketika ternyata itu menyinggung perasaan orang lain ya ini sudah nanti berlawanan dengan sifat muru'ah ini. Orang itu nanti dianggap tidak punya etika, tidak punya adab, tidak punya apa namanya pengetahuan. Maka ini harus tetap jaga nih, jangan sampai sama orang di dalam dunia nyata itu kelihatan baik, tapi ternyata dalam dunia maya dia kadang suka apa namanya Ngumbar status ngumbar status Ya. terus menanggapi yang mungkin tidak mengenakan itu ya Iya. termasuk yang harus dihindari ya, harus dijaga. Jadi ketika dunia nyata sudah baik, terus di dunia maya juga baik, insya Allah orang itu akan lebih bermanfaat. Karena apa? Kemanfaatan orang sekarang itu harus lebih luas, jangan hanya di dalam apa namanya dunia nyata saja, dunia maya juga seyogyanya. Kalau orang yang berilmu, orang yang baik itu seharusnya bisa ikut juga ke sana. Apalagi dunia maya itu jangkauannya tanpa batas kan, artinya tidak hanya di lingkup kita saja. Itu malah yang harus lebih berhati-hati sekarang itu. Jangan sampai kita berselancar di dunia maya malahan menjadikan kita itu tambah tidak kebaikannya ya. Seharusnya kita harus bisa lebih banyak kebaikannya. Seperti itu menurut saya, Pak. Makasih Bang. Jadi memang ya dalam kita bersikap di dunia maya seperti yang tadi dikatakan oleh pemateri, sangat penting kita menjaga syahwat atau hawa nafsu yang kira-kira menimbulkan hal-hal negatif di dunia maya, baik berstatus nih Pak nggih, Iya. ataupun berkomentar Ya. atau menanggapi, ataupun ketika membaca sebuah berita itu harus benar-benar jeli ya Pak nggih. Selektif Nggih, ya. selektif. Ya, Enggak jangan boleh mudah sekali nggih. langsung apa namanya mengiyakan gitu. Karena memang banyak orang-orang yang memang Kadang kurang tidak bertanggung Iya, jawab ya. dan punya kepentingan tersendiri ya Pak itu, nggih. ya. Kita harus bijak dalam ketika membaca suatu hal yang ada di dunia maya itu, harus betul-betul kita harus punya sifat atau sikap yang dewasa gitu loh. Nggih. Baik, mungkin materi pada kesempatan kali ini saya kira udah cukup nggih Pak nggih. Ya, terima kasih. Ya. Nggih, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat dan dalam kita bermedsos itu harus baik dan bijak agar kita selalu menerapkan sikap muru'ah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.